Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya silakan duduk kembali dan anak-anak semuanya, adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita semua beribadah ya bersama-sama di tempat ini. Selamat pagi semuanya. Saya ingin menyapa semuanya. Selamat pagi dari yang anak-anak, ya, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, ya semuanya selamat pagi. Ya. Hari ini kita berbeda ya dari kebaktian-kebaktian sebelumnya. Hari ini kita kedatangan anak-anak sekolah minggu dan juga youth gereja kita yang biasanya mereka beribadah sendiri ya di ruangan yang berbeda dengan kita, di waktu yang berbeda. Tetapi kali ini mereka itu bergabung bersama dengan kita. Ya, jadi di dalam gedung gereja ini itu semua kategori usia ada ya. Dan sebenarnya kebaktian umum pada mulanya memang itu intergenerasi ya. Bukan kategorial, tetapi semua orang hadir bersama-sama beribadah di tempat yang sama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik semuanya yang dikasih Tuhan, hari ini saya sangat berbahagia. Ya, kenapa saya berbahagia? Karena ya, saya baru ditransfer sejumlah uang. Ya. Enggak, bukan itu alasan saya berbahagia ya. Saya bukan karena pagi ini ya menerima email atau WhatsApp atau SMS ada masuk sejumlah uang. Bukan ini alasan saya berbahagia. Bukan juga saya berbahagia karena ini. Nah, saya berbahagia bukan karena ada yang memberikan mobil ya Toyota untuk bisa tampung lebih banyak orang naik ya. Bukan. Saya bahagia bukan karena ini. Saya juga bahagia pagi ini, di hari ini bukan karena ada yang kasih handphone series terbaru sama saya. Bukan ya. Bukan karena musuh kasih saya handphone, bukan ya. Atau siapapun lah yang kasih saya sesuatu, bukan ya. Orang tua saya, ya siapapun. Bukan karena ini saya berbahagia. Bukan karena hal-hal yang demikian yang membuat saya berbahagia. Pagi ini ya, semua adik-adikku yang dikasih Tuhan, saya berbahagia karena ini. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya berbahagia karena membacakan ini dan mendengarkan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, firman Tuhan hari ini ya kita akan belajar dari bagian ini. Ya. Silakan buka Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga. Saya mengundang kita semua adik-adik ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu semuanya, boleh baca bersama-sama dengan saya. Satu ayat saja, tetapi saya minta ya kita membacakannya dengan mengganti kata ia, ya, subjek ia, kata ia dan mereka itu dengan saya. Ya. Saya mengajak kita semua membaca bagian ini, menggantikan kata ia dan mereka dengan saya. Oke? Semua siap ya? Kita baca bersama-sama ya. Wahyu pasal 1 ayat 3. 1, 2, 3. Berbahagialah saya yang membacakan dan saya yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya berbahagia karena membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya karena waktunya sudah dekat. Jadi ini alasan saya berbahagia
hari ini. Bukan karena ada yang kasih duit ya, atau kasih mobil, atau ada yang kasih saya handphone series terbaru. Bukan, tetapi firman Tuhan hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman semua adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita harusnya berbahagia karena kita itu membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan yang ada di dalamnya. Ya. Karena waktunya sudah dekat. Ya. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya. Atau disebut dengan parousia. Ini yang seharusnya membuat kita berbahagia. Bukan hal-hal yang dari luar yang kita terima. Oke, kita bisa berbahagia dengan hal itu. Tetapi berbahagia yang sesungguhnya adalah karena kita mendengar, membaca dan melakukan firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus akan datang. Dan ini disebut dengan parousia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, adik-adikku semua, sesungguhnya ya, kita sebenarnya sudah ya, melihat sedikit gambaran parousia nanti. Ya, waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sebenarnya sudah mencicipi sedikit. Ya, sudah melihat gambarannya, betapa bahagianya kelak ketika Tuhan Yesus datang. Parousia itu tiba. Di mana kita mencicipi, di mana kita melihat gambaran firman Tuhan ini? Parousia. Ada yang tahu? Nah, kita sudah mencicipi. Nah, kata mencicipi ini saya coba ya ngajak 4 orang ke depan ya, mewakili anak-anak, ya pemuda remaja, orang tua, dan yang orang tua, yang dewasa, anak-anak, pemuda, remaja, dan orang tua. Boleh maju ke depan, saya kasih icip-icip ya. Kan tadi saya bilang, kita sudah mencicipi sebenarnya firman Tuhan ini. Ya. Yesus datang kedua kali, icip baru icip, ya, baru melihat sedikit gambaran. Nah, saya mengajak 4 orang, boleh maju ke depan, saya kasih icip-icipnya ya. Icip-icip, merasakan ya. Boleh maju, ya 4 orang mewakili ya. Saya kasih sesuatu icip-icip ya. Merasakan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Boleh silakan 4 orang. Saya bawa sesuatu untuk diicip-icip ya. Siapa yang mau? 1 orang anak-anak, 1 orang pemuda, 1 orang remaja, 1 orang tua. Sini, maju. Icip-icip. Tenang, ada sendoknya, ya. Icip-icip beneran loh ini. Bukan ngeprank, ya. Pemuda, orang tua 1 lagi. Pemuda 1, orang tua 1. Oh ini. Icip-icip beneran Pak. Ini higienis. Ini ada sendok dan ada puding. Saya bagikan buat Bapak 1, Mario 1, Suanfa. Anak kecilnya ada 2. Bagi 2. Nah, silakan dipilih Pak. Icip 1, pilih aja diicip. Icip ya Pak. Jangan dihabisin tuh. Pak Rio silakan. Icip. Suanfa. Benaya. Ya, ini bolehlah icip 1, ada sendok 1. Boleh icip lah. Oke, icip ya. Silakan Pak, dicoba, diicip ya. Jangan dihabiskan. Kalau udah icip dibayar ya Pak. Gimana rasanya, boleh beritahu kepada jemaat. Enak? Enak? Enak enggak? Enak? Enak. Mau lagi? Mau? 1.
Ini. Bapak masih mau? Boleh. Cukup, oke. Kita beri tepuk tangan buat jemaat yang sudah mengicip-icip ya. Parosia itu ya. Silakan duduk kembali. Silakan dibawa kali ini nanti selesai ibadah boleh dihabisin ya. Jangan diicip-icip lagi. Oke, terima kasih buat partisipasinya untuk mengicip-icip parosia itu. Yesus datang kedua kali. Nah, saya ingin memberitahu bahwa icip-icip ini telah kita rasakan ya sebenarnya di dalam hidup ini. Dalam kita saat ini ya. Coba tengok kiri kanannya. Depan belakangnya. Icip-icip Yesus datang kedua kali itu sebenarnya kita udah icip, kita udah rasakan. Nah, icip-icip ini disebut ya bahasa kerennya ya, already but not yet. Sudah, tapi belum. Ya. Kita sudah icip firman Tuhan ya, bahwa nanti sepenuhnya akan kita lihat gambaran penuh ketika Yesus datang. Ini already but not yet. Jadi kita di masa yang sekarang ini sudah, tapi belum sepenuhnya kita merasakannya. Tadi Bapak Ibu lihat di sebelah, teman-teman, adik-adik semua, sebelah kiri, sebelah kanan itu adalah orang-orang yang sama enggak? Pertanyaan saya, sama enggak? Sama enggak? Dari segi suku, bahasa, dan lain sebagainya. Sama enggak? Berbeda. Nah, kita sudah mengicip, meskipun belum sepenuhnya, tapi kita sudah melihat. Kita bisa bayangkan, nanti Tuhan Yesus datang, kita akan melihat begitu banyak orang. Dari berbagai kaum, suku, dan bahasa ya, datang menyembah Dia. Kita ada icip dikit, tapi belum sepenuhnya. Ya, sudah, tapi belum sepenuhnya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Siapakah yang tidak takut kepadamu ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab hanya Engkau yang kudus. Sebab semua bangsa, sekali lagi, sebab semua bangsa akan datang dan menyembah Engkau karena perbuatan-perbuatanmu yang adil telah dinyatakan. Jadi kita udah icip sedikit, tapi belum sepenuhnya. Ketika Tuhan Yesus datang, semua lutut akan bertelut. Ya. Semua suku, kaum, dan bahasa akan menyembah Tuhan dengan bahasa ibu mereka masing-masing. Tuhan tidak pernah ya menghapus bahasa, setiap bahasa yang ada di dunia ini. Tuhan tidak pernah eksklusif ya, milik orang tertentu saja ya, dengan bahasa tertentu saja, sehingga yang bisa menyembah adalah mereka yang bisa berbahasa demikian. Tidak. Tuhan milik semua suku, kaum, bahasa. Baik anak-anak, orang dewasa, orang tua, ya, baik perempuan mau laki-laki, ya, baik yang single seperti saya maupun yang sudah menikah, semua itu Tuhan punya dan semua akan menyembah Tuhan. Saudara bersyukur ya, Tuhan itu Tuhan semua bangsa. Kalau hanya bahasa tertentu, kita susah untuk belajar bahasa. Disuruh kursus nanti, belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aram, sesuai dengan bahasa di mana Tuhan menuliskan firman-Nya. Tapi bersyukur, Tuhan kita bukan Tuhan satu kelompok, tapi milik semua bangsa. Dan ini yang menjadi puncak. Ketika Tuhan datang, maka kita melihat penyembahan yang universal. Semua orang menyembah Tuhan. Tidak ada yang tidak menyembah Tuhan. Ini yang menjadi pesan penting di dalam firman Tuhan yang kita baca. Semua bangsa akan menyembah Dia. Kenapa kita menyembah Tuhan Yesus?
Karena dia saksi yang setia. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa di atas raja-raja. Ya wajar kita sembah. Dia yang mengasihi kita, yang melepaskan kita dari dosa oleh karena darahnya. Dialah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Ketika Injil itu diberitakan ke seluruh bangsa, sepenuhnya sudah menerima, barulah tiba kesudahannya. Yesus datang. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik semua, Alkitab kita adalah buku yang paling banyak diterjemahkan. Ya, dari semua buku, mau novel, mau cerita, buku pelajaran, Alkitab paling banyak diterjemahkan dari semua buku yang pernah ada. Hampir semua bahasa ada ya. Terus diterjemahkan, selama ada suku tertentu belum mengenal Injil, maka akan ada anak-anak Tuhan yang menerjemahkannya. Supaya genap kesudahannya, ya, firman Tuhan. Bahwa Yesus datang, semua bangsa akan menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bersyukur ya, di gereja, saya bisa melihat orang itu bisa duduk berdampingan, seperti kita sekarang, meskipun berbeda, ya, latar belakang, ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Saya paling banyak melihat di gereja, nggak ada ruangan khusus ya di gereja, VIP, nggak ada gitu. Itu hanya ada di konser aja. Kalau kita ke konser, ada tiket VIP, ada enggak. Tapi gereja, puji Tuhan, tidak ada. Di gereja, saya bisa melihat orang itu bisa ngobrol tanpa memakai atributnya yang dari luar. Hanya di gereja saya bisa ngobrol Bapak Ibu dengan mereka yang punya jabatan di luar ya. Ketika mereka datang, saya bisa ngobrol dan bertatap muka. Di luar, belum tentu saya bisa ngobrol. Di gereja saya lihat ya, anak-anak itu begitu dikasihi oleh guru-guru sekolah minggunya. Seharusnya kasih itu mereka dapatkan di keluarganya. Tetapi tidak didapatkan dan didapatkan di gereja. Di gereja juga saya lihat anak-anak remaja itu mendapatkan penerimaan ya. Ketika di keluarganya mereka kurang diterima. Jadi saya melihat gereja menjadi tempat orang itu melucuti segala hal yang ada pada dia. Mereka tahu mereka orang berdosa, mereka datang di sini semua sama di mata Tuhan. Tidak ada yang berbeda. Saya melihat terjadi di gereja. Dan ini belum puncaknya, masih sedang berproses. Di gereja saya melihat Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, adik-adik, orang bisa membasuh kaki ya, pada saat menjelang Jumat Agung. Ya. Sesuatu yang langkah yang saya lihat di luar, enggak tuh ada orang mau cuci kaki orang lain begitu. Saya melihatnya di gereja. Itu semua terjadi di gereja. Karena mereka tahu mereka semua adalah pelayan Tuhan. Mereka harus melakukannya. Sesuatu yang langka yang saya lihat. Jadi gereja menjadi tempat bagi semua orang. Dan di sanalah Tuhan akan menyatakannya ketika dia datang. Kita semua, tua muda, yang berduit, enggak berduit, akan menyembah dia. Siapa yang mau berbahagia? Boleh angkat tangannya? Siapa yang mau berbahagia? Siapa yang mau berbahagia? Angkat tangannya. Mau tahu? Bagaimana supaya kita bahagia? 3M, ingat-ingat dan bawa pulang. Supaya kita berbahagia semuanya. Pertama, membaca firman Tuhan. Gak ada cara lain. Sumber kebenaran, kehidupan kita, firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Saat teduh pagi, ya. Sebelum tidur, bacalah ayat. Yang kedua, dengarlah
firman Tuhan. Kalau matanya udah sulit membaca, dengarlah Alkitab bersuara, ya. Atau video yang Musa kirimkan, renungan, santapan harian lewat video audio. Dan terakhir ya, sesudah kita membaca, kita mendengarkan, kita melakukan firman Tuhan. Maka kita akan disebut berbahagia. Selama kita menantikan Tuhan, maka kita akan berbahagia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau menjadi orang yang berbahagia.